Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini. Boleh berikan salam di samping kiri kanan kita. Katakan shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita ingin bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebelum itu saya undang kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik bagi kehidupan kami. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami masih bisa memuji Tuhan. Kami masih bisa menyembah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau tinggikan Raja di atas segala Raja. Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ingin bersatu hati menolak setiap roh yang tidak berasal daripada Tuhan, yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami. Kami satu hati, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh-Mu beracara di tempat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji-Mu. Haleluya. Amin. Berikan sekali lagi kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Persilakan jemaat untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini penyembahan kami. Biarlah kemuliaan, keagungan hanya bagi Tuhan. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Lord, I worship you. Because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Lord, I worship you. Because of who you are. Serukan Jehovah
Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Amen, my provider, yeah. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Bisa sekali lagi buat Tuhan kata Safu. Lebih lagi katakan because because I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you. Lord, I worship you because of who you are. Serukan Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Lebih lagi serukan Jehovah Jireh, Amen. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Sekali lagi, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. Sembah Tuhan, sembah. Haleluya. Engkau Tuhan yang layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya.
penyembahan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang besar. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu mengubahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Lebih lagi katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu mengubahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Lebih lagi, oh Tuhan Yesus, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu, yes Tuhan, di mataku Engkau termulia. Sekali lagi, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memutarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta. Salam jemaat Tuhan untuk kembali bangkit berdiri. Indahanmu memutarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Sekali lagi, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memutarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan, amin. Saudara siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Hanya denganmu Tuhan kami dapat melangkah. Terima kasih Bapa, Kau yang menuntun kehidupan kami.
percaya, Kau tuntun langkahku. Serukan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari lebih lagi katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup kami Tuhan, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Lebih lagi, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Semuanya hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sembah Tuhan, bertepuk tangan di atas kepala kita untuk Tuhan. Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan kami. Haleluya. Musik memuji Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama seru. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Siap, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dulu sekarang sampai selamanya. Hey. Mari jemaat Tuhan lebih lagi bertepuk tangan untuk Tuhan kita, yuk. Haleluya. Nyatakan pujian ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami katakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali lagi katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati, kerajaan-Mu besar selamanya. Serukan, Engkaulah Raja, haleluya, atas dunia, yang menghancurkan kultur dan memberi
untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Nyatakan aja. Amin Tuhan. Satu suara, satu hati, hati kami menyatakan Raja-Mu selamanya. Serukan, katakan lebih lagi. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, Tuhan yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorak yang mulia untuk Tuhan kita, yang dahsyat untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, nama-Mu dipuji, dimuliakan. Haleluya. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Kita siapkan korban persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk mengikuti doa bersama setiap hari Senin, Rabu, Kamis jam 7 malam bertempat di Gedung Pastori Baru. Selasa ini, ibadah kaum wanita akan diadakan secara online. Jemaat dapat mengikuti ibadah kaum wanita di YouTube Gereja Petra Makassar jam 5 sore. Hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam. Mari datang untuk menerima lawatan Allah. Dan bagi kaum pemuda, pelajar, mahasiswa, dan pekerja, bergabunglah bersama kami di ibadah Pranyut yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di Gereja Petra Palu. Bagi seluruh jemaat Allah, hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan sebanyak 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam klik, kami mengundang saudara-saudari sekalian untuk terlibat dalam klik yang ada. Melalui klik ini, kita akan saling mendoakan, menguatkan, dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan, saya menyapa jemaat yang baru pertama kali hadir dengan kasih Tuhan. Mari sama-sama kita lebih lagi aktif dalam ibadah-ibadah yang ada. Ya, dan pengumuman yang selanjutnya, sebentar ada baptisan air. Mari Bapak Ibu, mungkin anak-anak, teman-teman semua yang belum dibaptis, mari persiapkan diri kalian untuk dibaptis, dapat info ke gembala. Ya, itu saja pengumuman. Kita siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan, untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku rindu, biarlah pujian ini menjadi doa kami Tuhan. Pujian dan pengagungan
Biarlah setiap nyanyian yang kami bawa di tempat ini Tuhan, karena kami mengalami Tuhan, karena kami mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kedahsyatan Tuhan, mengalami perbuatan Tuhan. Sehingga setiap nyanyian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan menjadi sebuah persembahan yang sangat berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau dan Engkau bertahta atas setiap pujian kami. Saatnya kebenaran-Mu diberitakan Tuhan. Hati kami sudah siap untuk mendengarkan suara. Berkati gereja-gereja-Mu, berkati juga yang menyaksikan streaming pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, kuasa-Mu tidak terbatas. Di dalam nama Yesus semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan ya Maria bagi Yesus. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara. Coba lihat kiri kanan saudara, katakan shalom, damai sejahtera kepada mereka. Ya. Terima kasih untuk para pemuji. Ya, saya senang sekali ya memuji menyembah Tuhan itu. Saya menjadikan itu gaya hidup saudara. Itu bukan sebuah aturan gereja atau biasanya ada orang-orang tertentu yang bahkan kadang-kala berpikir itu tidak penting. Firman Tuhanlah yang penting. Nah, saya mau katakan pujian penyembahan adalah hal yang penting. Bukannya sekedar menunggu orang datang yang seringkali kita dengar ada Well berkata, mari kita memuji Tuhan sambil menunggu orang datang. Saya pikir Tuhan itu tidak seperti itu saudara. Dia layak dipuji. 1, 2, 3 orang berkumpul Tuhan hadir saudara. Amin saudara. Jadi saya percaya orang yang punya hubungan dengan Tuhan, dia suka memuji dan menyembah Tuhan. Wow, amazing. Nah, apa yang saya mau sharing pagi hari ini? Apa kabar semuanya dulu? Baik? Wow, harusnya kekristenan kita semakin hari semakin bergairah. Setuju saudara? Ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia sampai hari ini sebagai pendoa syafaat. Yesus sebagai imam besar agung berdoa buat kita. Dan Roh Kudus ada di bumi ini hari-hari ini. Bahkan kita merayakan itu. Dia sebagai penolong bagi hidup kita. Nah, apa yang kurang dalam hidup kita? Apa yang membuat kita selalu lemah, takut, khawatir? Saya pikir itu betapa malangnya kekristenan seperti itu. Kekristenan bukan sebuah agama. Kekristenan adalah sebuah kehidupan yang kita jalani bersama Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Makanya hidup kita harus selalu bergairah saudara. Sekali lagi saya katakan sebergairah di tempat ini bukan karena situasi, keadaan. Bisa saja itu mengecewakan kita. Tapi karena Kristus di dalam kita, itulah yang membuat kita bergairah. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Nah, tema kita di bulan ini sebenarnya adalah time of restoration. Waktu pemulihan. Mari kita lihat Kisah Rasul 3 ayat yang ke-21 terlebih dahulu. Kisah Rasul 3 ayat yang ke-21. Ada banyak hal sebenarnya saya ingin ajarkan, tetapi saya percaya waktu-waktu next yang akan datang. Kisah Rasul 3 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Sudah dapat, ada di screen juga. Mari kita lihat. 1, 2, 3. Kristus harus tinggal di sorga. Lebih keras. Ya. Alkitab berkata Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah saudara, saya mau katakan begini, betapa Tuhan ingin memulihkan kehidupan kita. Tahukah saudara, dengan seiring perjalanan kehidupan kita di bumi ini, ada banyak hal yang kita alami, ada banyak tantangan yang kita alami, ada banyak persoalan yang kita alami. Tapi percayalah bahwa di balik semuanya itu Allah ada bersama kita. Bahkan Allah turut bekerja. Kita ingat itu, Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, apapun keadaan kita. Allah tidak seperti pembuat jam ketika dia membuat jam dan dia membiarkan jam itu berjalan sendiri. Tidak. Tetapi Allah kita adalah Allah yang terus bekerja. Allah tidak pernah nganggur. Allah terus melakukan rencananya di dalam kehidupan kita. Nah, termasuk apapun yang menjadi persoalan masalah kita Bapak Ibu Saudara. Bahwa dia berjanji bahwa dia akan memulihkan kehidupan kita. Katakan amin.
Nah, mungkin kita sedang mengalami masalah persoalan hari-hari ini. Ada seorang ibu mungkin masalah, dia punya persoalan dengan suami yang sampai kunjung hari ini tidak bertobat. Atau mungkin sebaliknya, atau anak-anaknya yang terlibat dengan obat-obat terlarang atau pergaulan bebas atau apapun. Setiap orang punya persoalan. Setiap orang punya masalah, saudara. Tapi dengar baik, janji Tuhan bahwa aku akan memulihkan umatku. Saudara, jangan dulu tutup buku, Pak. Jangan dulu tutup buku, Bu. Mungkin Bapak berkata, Pak Pendeta tidak tahu masalah saya. Pak Pendeta tidak tahu persoalan saya. Tapi sekali lagi saya mengatakan, jangan cepat-cepat tutup buku. Jangan tetap cepat-cepat menyerah. Firman Tuhan berkata, aku belum selesai, kata Tuhan. Jangan trauma. Jangan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ada banyak orang datang ke gereja tapi sebenarnya dia sudah dingin, saudara. Dia tidak percaya lagi. Melakukan ibadah hanya sekedar agamawi karena dia berpikir kalau saya tidak ke gereja, apa kata orang. Nah, saya mau beritahu hari ini, Tuhan berkata begini, aku punya waktu untukmu. Itulah waktu Tuhan, itulah kairos Tuhan. Saudara, mari kita lihat hari ini. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, Allah belum selesai. Katakan amin. Katakan Allah belum selesai. Ya, mari kita lihat dari tokoh-tokoh ini. Kita lihat Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-6. Mari kita belajar dari tokoh-tokoh ini. Kejadian 15 ayat 1 sampai yang ke-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Stop dulu di sini. Lihat saudara, menjadi upah yang terbesar bagi Abraham bukan harta, bukan kekayaan, tetapi Allah sebagai jaminan. Akulah perisai. Keren saudara. Saya suka, saya kalau baca saudara, saya itu sampai bisa bawa dalam perasaan saya. Wow, amazing. Ayat yang kedua. Next. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Next. Lalu kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku. Ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firmannya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Garis bawah ini. Maka Tuhan, lihat. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Respon Tuhan apa? Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sekalipun itu belum terjadi. Setuju? Ya. Belum. Tapi bagi Allah, Allah memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Makanya kalau kita mengimani sesuatu dan itu belum terjadi, jangan kecewa. Setuju saudara? Karena Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Dan dia tidak akan mungkin melupakan janjinya dalam hidup kita. Nah, tetapi apa yang terjadi seiring perjalanan Abraham ini? Apa yang Tuhan janjikan tidak kunjung datang. Sehingga kita lihat Kejadian 6 ayat yang pertama di situ. Disitulah akhirnya buka sebuah lembaran bagi Abraham. Di mana Abraham mulai tidak lagi percaya kepada Tuhan. Si kisah di situ mengatakan bahwa di mana ada kisah ya Kejadian 16 ya. Bukan 6 ayat 1. 16 dari 15, 16. Adapun Sarah istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir. Hagar namanya. Jadi tadi 15 Allah berfirman. Allah menyatakan janjinya bahwa dia akan memberikan keturunan. Tetapi seiring waktu sepertinya tidak kunjung datang. Sehingga apa yang terjadi? Singkat cerita, di sini adapun Sarah istri Abraham itu tidak beranak, yang mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Lihat saudara, ini hal yang fatal sebenarnya. Tuhan berfirman kepada Abraham. Ingat dulu, Allah berfirman kepada Abraham. Seharusnya Abraham pada saat itu mengingatkan istrinya, aku tetap percaya. Karena memang Tuhan datang kepada Abraham waktu itu.
dan berfirman. Tetapi apa yang terjadi oleh karena usul dari istrinya, saudara baca seterusnya. Dia bilang begini, sudahlah, mungkin Tuhan sudah lupa dengan janjinya, atau mungkin Tuhan sibuk, ambillah Hagar. Nah inilah cara manusia, saudara. Kadangkala manusia memakai caranya sendiri. Itu natur manusia sejak di dalam kejadian 3. Bagaimana manusia berusaha untuk menutupi ketelanjangannya dengan daun arah. Dan sifat ini, dosa ini turun-temurun. Nah kalau Tuhan tidak selesaikan, saya selesaikan. Wah ini manusia itu kadang-kala mau jadi Tuhan, saudara. Akhirnya ujung-ujungnya kecewa. Yang lebih parah lagi kecewa sama Tuhan. Padahal yang lakukan dia sendiri. Nah akhirnya saudara, yang ditulis di sini, Abraham mengikuti apa yang diusulkan oleh istrinya. Nah saudara, dari sinilah kita menemukan bagaimana Abraham mulai kurang percaya kepada Tuhan. Saudara, sebetulnya saya mau kasih tahu ini, garis bawahi, saya punya catatan di sini. Kan bukankah Alkitab berkata iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Artinya begini, sebetulnya firman Allah itu cukup untuk menyelesaikan persoalan kita. Bahkan hanya sepatah kata saja orang itu bisa mengalami apa yang Tuhan janjikan. Ingat perwira Kapernaum, dia berkata kepada Yesus, Tuhan, gak usah datang jauh-jauh ke rumah capek-capek begitu ya. Katakan sepatah kata. Lihat loh saudara, firman itu sepatah kata saja, asal kita punya iman. Jadi, apalagi dengar khotbah 1 jam. Gak mungkin saudara. Iya kan, logikanya kan gitu kan. Ini sepatah kata saja, apapun masalahmu Tuhan selesaikan. Wow. Nah lihat saudara, tetapi apa yang terjadi? Abraham mulai kurang percaya kepada Tuhan. Nah saya mau beritahu, kehidupan Abraham atau Abram ini menggambarkan kehidupan kita juga yang kita alami sehari-hari. Kita pernah mengalami keputusan sendiri, mengambil keputusan sendiri, tidak bertanya kepada Tuhan. Kita pernah gagal. Kita menunggu janji Tuhan yang tidak kunjung datang. Bahkan sampai kita tidak lagi punya alasan untuk berharap. Kita sudah capek, kita sudah pasrah. Lelah. Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi saya mengatakan, mustahil bukan berarti akhir. Memang mustahil secara manusia, Abraham dengan umur yang sudah tua lanjut usia. Begitu juga Sarah. Secara manusia mustahil. Tapi mustahil bukan berarti akhir. Makanya saya katakan Tuhan belum selesai. Itu belum ending dari Tuhan. Nah saudara, sekalipun bagi manusia mungkin itu sudah terlambat. Bagaimana mungkin? Ya sudahlah, kita mengertilah Tuhan. Mungkin Tuhan cuma sekedar hibur saya. Mungkin Tuhan lupa umur saya ini 90 tahun loh. Saudara, bahkan Sarah itu sudah mati haid. Enggak mungkin, secara biologi, secara kedokteran enggak mungkin. Tetapi pasal yang ke-17 di situ Tuhan datang kepada Abraham. Memang Abraham berbuat salah pada saat itu. Sama dengan kita juga berbuat salah. Tetapi lihat saudara, Allah itu datang kembali kepada Abraham. Dan meneguhkan janjinya kepada Abraham. Saya tidak punya waktu untuk membaca saudara. Dari sini kita bisa melihat ajaibnya Tuhan kita. Makanya nama Abraham itu sebetulnya adalah bapa dari banyak orang percaya. Nanti di pasal 17 saudara baca di situ. Tuhan berikan nama itu kepada Abraham. Ya atau bapa dari banyak orang beriman. Tetapi kalau kita lihat kehidupannya justru menunjukkan lebih banyak tidak percayanya dibanding percaya. Tetapi Tuhan memilih orang-orang yang tidak qualified ini. Dan dia memampukan orang itu dan ubahkan orang itu dengan luar biasa. Lihat kalau Tuhan memilih seseorang. Tuhan tidak pernah melihat masa lalunya. Manusia suka melihat masa lalu. Tapi Tuhan tidak pernah melihat. Abraham mendapat gelar bapa bagi banyak bangsa bukan karena Abraham melakukan jasa yang besar. Dulu saya pikir begini. Oh Abraham dapat gelar bapa banyak bangsa karena dia mempersembahkan Ishak. Oh no. Baca pasal 17. Jauh. Ishak di pasal 22 baru persembahan Ishak. Jadi gelar ini diberikan benar-benar kasih karunia buat Abraham. Yang setuju katakan amin. Kita tidak boleh iri saudara. Ini yang lihat keistimewaan Tuhan kepada Abraham. Dia memilih orang ini. Nah saudara,
Tetapi perhatikan ketika dia menerima gelar ini, 16 tadi menunjukkan bahwa Abraham tidak percaya, bahkan dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, apa yang kita bisa belajar dari Abraham? Sekali lagi saya mau katakan ini, sederhana, Abraham boleh gagal. Kita boleh gagal, tapi rencana Allah tidak pernah gagal dalam hidup kita. Ada amin saudara? Anda lihat seterusnya 18, Allah datang kembali kepada Abraham lewat 3 orang itu. Dan berkata kepada Abraham, singkat cerita saja, mana istrimu? Ada di kemah. Beritahu dia, tahun depan kami akan kembali. Dan dia akan mengandung. Saudara, lihat cara Tuhan, cara kerja Tuhan saudara. Memang kita hari-hari ini orang Kristen, kita terbuai dengan khotbah-khotbah instan saudara. Kita dibuat orang untuk terlalu, seolah-olah Kristen itu terlalu mudah. Padahal ada sebuah proses yang harus kita jalani saudara. Nah, dari sinilah kita melihat akhirnya singkat cerita lahirlah Ishak. Dan Ishak diberi nama apa? Tertawa. Wow. Kenapa dikasih nama tertawa? Dari kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa orang sehebat Abraham pun bapa orang percaya pernah menertawakan janji Tuhan. Ketika Tuhan bilang kepada Abraham, tahun depan engkau akan mengandung istrimu. Bukan Abraham yang mengandung ya, istrinya. Istrinya ketawa. Malaikat orang yang diutus Tuhan itu tanya, kenapa dia tertawa? Saya tidak tertawa. Makanya nama Ishak itu tertawa. Tapi apa yang kita bisa belajar di sini? Sekalipun sekelas Abraham menertawakan janji Tuhan, justru kenyataan Tuhan nyatakan janji itu dalam kehidupan Abraham. Sebab dia adalah Tuhan. Katakan amin. Saudara, nah dari sinilah kita belajar saudara. Sangat apapun persoalan pergumulan yang kita hadapi. Tapi dengar baik, Allah belum selesai. Katakan dalam dirimu, Allah belum selesai. Amin. Bahkan sekalipun kita berkata Tuhan, saya tidak punya alasan lagi untuk berharap. Gak mungkin dah, sudah tidak mungkin lagi. Tapi saya mau beritahu, justru Allah belum selesai. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Nyanyikan, kita belajar bersama-sama pujian bagian kedua. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Serukan, oh Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, amin, ku dipulihkan ya Yesus. Oh ku percaya. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Oh Yesus, Yesus, ku amin, mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, amin, ku dipulihkan Yesus, ku percaya. Sekalipun kita tidak punya alasan lagi untuk berharap, sudahlah Tuhan, saya juga tidak marah kok Tuhan. Sudah lupakan. Tuhan tidak pernah lupakan janji. Nah yang kedua adalah Yusuf. Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Adapun Yakub diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Kejadian 37 ayat 1. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda.
Ya, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudaranya. Salom 4 ayat yang ketiga, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Saya pikir waktu panjang ya. Kalau baca saya di rumah tahu kisah ini. Lihat dengan Yusuf, apa yang kita bisa belajar dari Yusuf? Yusuf adalah orang yang sangat dikasihi oleh ayahnya. Bahkan menjadi sebuah hal yang tidak mengenakan bagi saudara-saudaranya karena dia lebih disayang. Nah, singkat cerita dia dapat mimpi. Dan mimpi itu pun membuat saudara-saudaranya lebih sakit hati lagi. Ya memang sih ada orang yang menerjemahkan begini. Wah, Yusuf itu sombong banget ya, anak emasnya papi. Saudara, ya wajar secara manusia saudara-saudaranya semakin iri kepada dia, semakin marah kepadanya. Apalagi dengan mimpi bahwa saudara-saudaranya akan sujud menyembah. Wah, itu orang bilang kurang ajar. Tapi itu mimpi yang benar yang dia terima dari Tuhan. Orangnya polos, dia menceritakan aja. Tapi apa yang terjadi saudara, justru hal itulah yang membuat Yusuf pada akhirnya mengalami sebuah masalah yang tidak mengenakan. Sekalipun Yusuf menerima pesan Tuhan, pernyataan Tuhan, penglihatan dari Tuhan, katakanlah seperti itu. Bukankah kita seringkali ketika hamba Tuhan datang, maju, doakan, tak, Tuhan berbicara kepada kami, tapi ketika kita tunggu, tidak kunjung datang. Malah yang sebaliknya saudara, berlawanan. Malah yang kita alami bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Tuhan. Akhirnya Yusuf pada akhirnya saudara tahu dia dilemparkan ke sumur. Karena sakit hati saudara-saudaranya diangkat dan dijual kepada kafilah-kafilah orang Midian. Saudara, bahkan dijual ke Mesir. Tapi sekali lagi saya mau katakan, apakah Tuhan sudah selesai? Tidak. Saudara, dengar baik. Jalan Tuhan memang berbeda dengan jalan kita. Saudara, kehidupan Yusuf menggambarkan kehidupan kita. Keadaan yang sering terjadi tidak sama dengan apa yang kita harapkan. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Apa yang seringkali membuat kita lemah? Apa yang seringkali membuat kita kecewa? Nah, ternyata yang membuat seringkali kita lemah dan kecewa adalah karena keadaan yang seringkali terjadi tidak sama dengan apa yang kita harapkan. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang kita dengar bertahun-tahun kita dengar di gereja. Bahwa kalau kita lebih dekat dengan Tuhan, kalau kita lebih banyak berdoa, kalau kita beriman sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka apapun yang kita harapkan pasti terjadi. Nah, saya mau luruskan ini. Saya mau beritahu, ya pasti terjadi. Tapi persoalan terjadinya waktunya kita tidak tahu. Nah saudara, ini menjadi kebingungan dalam gereja. Nah kenapa? Karena saya katakan tadi, ketetapan Tuhan bahwa jalan Allah berbeda dengan jalan kita. Dan inilah yang tidak bisa kita pungkiri saudara. Mengapa dalam keluarga-keluarga terjadi perceraian? Yang tentu mereka tadi tidak harapkan demikian, akhirnya terjadi seperti itu. Ada orang-orang doa minta anak, ya, tapi akhirnya saudara mengecewakan mereka. Ada orang-orang dulunya rajin masuk gereja, tapi ketika menghadapi masalah yang dia tidak pernah pikirkan, dia bilang begini, oh ternyata juga gereja seperti ini, dan dia juga kecewa. Nah, saya mau beritahu saudara, ini yang terjadi dengan keadaan yang dialami oleh Yusuf. Keadaan yang sering terjadi tidak sama dengan apa yang kita harapkan. Tapi sekali lagi saya mau katakan, Tuhan kita belum selesai. Saudara, sebenarnya jarang saya khotbah-khotbah begini. Ini khotbah penginjilan sebenarnya sudah. Kalau saudara biasa ikut khotbah saya itu justru lebih banyak meng-cleansing. Ya, kadang-kala yang tidak enak saudara. Ya, kebanyakan orang dengar. Tapi hari ini Tuhan gerakkan saya untuk khotbah ini. Saya tahu ada di tempat ini yang membutuhkan itu. Ada amin saudara. Saudara, Tuhan belum selesai. Makanya dilanjutkan kemudian itu ketika mereka menjual dia ke Mesir. Apa yang terjadi? Pasal yang Kejadian 39 ayat yang kedua. Di situ dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Keren saudara. Ternyata kunci kenapa Yusuf tidak kecewa. Kenapa Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Ingat loh. Yusuf ini terdaftar sebagai book of faith, buku orang-orang yang beriman.
Dan uniknya Yusuf ini tidak sama seperti lain. Oh, membelah laut, apalagi mengatur singa, apalagi. Tapi Yusuf sepertinya tidak ada apa-apa. Malah natural Yusuf yang Yusuf alami. Tidak sebanding dengan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dan yang lainnya. Tapi mari kita belajar dari Yusuf. Justru karakter Yusuf ini mengajarkan sesuatu kepada kita. Orang ini tidak pernah menyerah. Makanya Allah menyertai dia, tunjukkan ayat itu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Makanya kalau orang bilang begini, saya begini karena gara-gara masalah, gara-gara orang. Hei Yusuf, masalah boleh ada, tetapi Allah menyertai dia. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Wow, ini kuncinya saudara. Allah buat dia berhasil dalam segala apapun. Belum sampai di situ, akhirnya dia difitnah. Datang lagi masalah. Jadi saudara, Yusuf itu unik saudara. Masalah terus. Tapi luar biasa ya. Karakter Yusuf ini. Ini sangat mungkin langka atau jarang untuk ditemukan. Nah saudara dikasih Tuhan. Akhirnya dia harus dijebloskan ke dalam penjara karena difitnah. Ya. Oleh istri Firaun, ya. Kami kemarin cerita-cerita, ya, ada beberapa kota yang disebut sebagai Sodom dan Gomora. Negara, ya. Saudara tahu lah ya. Zaman sekarang bisa search di YouTube. Las Vegas, ada berapa kota. Jadi ya ini canda bercanda saja. Kalau ke sana jangan sendiri, Pak, bawa istri. Ya. Oh, kita bisa doa dan puasa. Hei, tidak bisa doa dan puasa Pak. Jenis ini tidak boleh doa dan puasa, lari. Biar ditengking saudara. Itu harus lari, harus ada tindakan saudara. Yusuf makanya waktu hadapi ini, dia lari saudara. Karena memang natur manusia ini dalam dosa ini, khususnya laki-laki, maaf ya kami semua termasuk saya saudara. Termasuk saya juga saudara. Ya, kalau kita tidak hati-hati, memang khotbah di gereja begini mah urapan Tuhan, kuasa Tuhan. Tapi menjalani hidup hari-hari kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, wow. Iya kan? Makanya saya pinjam satu perkataan satu pendeta. Orang kalau kecewa, kok kecewa ya? Kenapa saya kecewa ya? Maksudnya begini, orang itu kalau kecewa bisa kecewa. Ayo. Larinya bisa-bisa begitu. Nah, ya kan? Tapi tidak kita di sini tidak ada, saudara. Tapi kita harus waspada. Nah, apa akhirnya dijebloskan dalam penjara. Tapi Kejadian 39 ayat 20 tunjukkan lagi. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya, dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan. Terus ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saudara kalau baca Alkitab jangan cuma baca ya. Oh saya tahu Ji. Masalahnya kita alami enggak? Kita percaya enggak? Sekalipun kita ada dalam masalah, Tuhan membela kita. Tuhan menyertai kita. Tahu mas, semua tahu. Makanya saya ajar baca Alkitab. Kalau baca itu, yang saya bilang tadi, renungkan. Yang saya pernah khotbah sini, perenungan kita itu menentukan langkah-langkah kita. Baca tidak cukup, tapi mulai merenungkan. Makanya saya bilang, wow, amazing, keren engkau Tuhan. Kenapa? Karena saya merenungkan. Wow, saya bangga saudara. Itu luar biasa. Makanya kalau orang Kristen tidak suka baca Alkitab, apalagi tidak saya pikir ini gimana saudara? Ya. Nah, lihat saudara. Sampai akhirnya yang saya bilang tadi, Tuhan menyelesaikan janjinya. Dia harus naik menjadi orang kedua di negeri itu. Makanya waktu saya ada di sana, salah satu pemimpin bilang begini. Tour guide-nya bertukar dari Israel ke Mesir. Ya kita lucu ya, pergi ke Israel itu perjanjian baru ke perjanjian lama. Harusnya perjanjian lama ke perjanjian baru. Dia bilang begini, Pak, bukan hanya Israel kota khusus, Mesir juga kota kudus. Wih, tidak mau kalah ini orang Mesir ya. Kenapa? Karena Yesus pernah ada di sana. Yusuf pernah ada di sana. Wow, Musa pernah ada di sana. Ya, saudara, singkat cerita, Tuhan lakukan perkara. Makanya saya mau beritahu hari ini sederhana. Semuanya Tuhan datang hari ini hanya mengingatkan kembali.
Engkau datang dengan suam-suam kuku, ya nyanyi-nyanyi, melayani. Itu kadang-kala kita memisahkan dengan apa yang kita katakan. Padahal kita lupa apa yang kita katakan, kita harus hidupi. Bukannya sekedar nyanyi, aku percaya tapi pulang gak percaya. Lah gimana? Saudara, nah itu yang saya bilang tadi. Tuhan belum selesai dan singkat ceritanya Tuhan lakukan segala perkara. Berapa yang saudara percaya bahwa Tuhan belum selesai dalam hidup kita? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Katakan dengan iman, tiada yang mustahil bagimu, ya Allahku. Jalanmu tak terselami, Kau buat, oh amin. Aku terpesona rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tiada yang mustahil, yang percaya katakan tiada, amin, yang mustahil, amin, bagimu ya Allahku. Jalanmu tak terselami, Kau buat, aku terpesona rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Keren Tuhan kita saudara. Bangga gak punya Tuhan kita saudara? Bangga gak punya Tuhan kita? Saudara, nah saya masih punya waktu. Musa, mungkin saudara sudah pernah dengar, tapi izinkan saya firman ini meneguhkan kembali kepada, mengingatkan. Di dalam Kisah Rasul 7 ayat 23 sampai 25. Kisah Rasul pasal 7 ayat 23 sampai 25. Pada waktu itu ia berumur 40 tahun. Timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya. Lihat kerinduan hati ini. Musa, dia merindukan saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Saudara, apa yang kita bisa belajar dari Musa? Seringkali kita sudah berbuat baik kepada orang. Musa punya keinginan baik kepada bangsa. Tetapi perbuatan baik dari Musa itu justru disalahartikan. Bukankah itu yang seringkali kita alami? Kita tolong orang malah dia fitnah kita, saudara. Kita tolong orang malah dia ceritain kita, saudara. Nah ini yang terjadi juga dengan Musa. Makanya ada orang-orang seringkali kita dengar berkata, ya biasanya orang-orang tua ya. Saya juga pernah dengar itu. Kalau kita baik, ya pasti orang juga baik kepada kita. Ya itu gak salah. Tapi itu belum semua benar. Setuju saudara? Ya. Kalau ada orang berkata kalau kita didik anak kita dengan baik, maka dia akan menjadi baik. Belum tentu juga. Tidak semuanya benar. Kadang-kala kita juga akhirnya mengecewakan kita. Nah saudara, ada orang berkata saya sudah bekerja dengan baik, tapi pekerjaannya tidak dihargai, malah disalahartikan saudara. Nah saya pikir hal-hal begini pada umumnya sering terjadi dalam kehidupan kita. Suami melakukan yang terbaik buat istri, malah istrinya salahartikan. Begitu juga sebaliknya. Nah dari sini kita melihat saudara, bahwa memang hidup kita kadang-kala dekat dengan namanya kekecewaan.
Tapi saya mau beritahu hari ini, Tuhan kita belum selesai. Apa yang terjadi dengan Musa juga terjadi dengan Naomi. Sampai dikatakan jangan panggil aku Naomi, panggil aku Marah, pahit. Karena bagaimana orang yang benar ini, orang yang diberkati Tuhan, akhirnya satu kali dalam perjalanan hidupnya, satu demi satu pergi meninggalkan dia. Anak-anaknya, suaminya. Saudara tahu kisah itu. Tapi lihat saudara, dari semua cerita ini, Tuhan ingatkan lagi kepada kita bahwa Dia Allah belum selesai dalam hidup kita. Wow, saya ini ulang kata-kata ini seperti kalau martelo itu ya, ini Palu kan, kota Palu enggak kebetulan ya, di Palu dipukul. Mungkin Anda dengar tapi belum dapat dimensinya Anda belum temukan. Anda dengar tapi biasa. Belum. Tuhan bilang kalau kau tidak mau benar-benar sadar, Tuhan kasih masalah baru kau sadar. Oh Tuhan, ini baru saya mengerti. Makanya saudara, belajar dari kesalahan orang lain jauh lebih murah daripada belajar dari pengalaman diri sendiri. Setuju saudara? Saudara dikasih Tuhan, lihat saudara. Satu demi satu pergi meninggalkan Naomi. Saudara, memang tidak mudah. Makanya saya bilang jemaat Petra di Palu, kenapa firman yang selalu diberitakan oleh hamba Tuhan, jadilah dewasa. Itu bukan sekedar kata-kata. Karena ketika kita mengalami masa-masa sulit, hanya orang-orang yang bertumbuh menjadi dewasa yang tetap kuat berdiri di hadapan Tuhan. Cuma sayang sih banyak orang suka khotbah-khotbah yang ya itu masing-masing saudara. Tapi dengan tulus saya mau katakan dari tempat ini, kami sebagai hamba Tuhan punya tanggung jawab besar. Karena ketika kami tidak mengajarkan, kami akan dituntut oleh Tuhan. Wow, serba salah juga pendeta itu saudara. Ngomong salah, tidak ngomong salah. Makanya sambil keputusan, lebih baik menceritakan kebenaran sekalipun dibenci. Daripada menyatakan kepalsuan, tapi dikasihi. Pilih yang mana? Saya harus mengalami, Yesus saja mengalami, ditolak kok. Apalagi cuma seorang hamba Tuhan. Asalkan memperkatakan kebenaran. Nah saudara, makanya hari ini saya mau katakan. Mungkin di antara kita yang datang di tempat ini ada banyak pertanyaan, ada banyak banyak hal yang mungkin kita tanya. Kenapa begini, kenapa begitu. Sehingga membuat kita akhirnya mulai kecewa. Dan kekecewaan itu membawa kita mulai putus asa. Dan keputusan itu membuat kita akhirnya tidak lagi bergairah. Beribadah tidak ada gairah. Melayani Tuhan tidak ada gairah. Makanya iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan pada akhirnya membinasakan kita. Tapi saya mau katakan hari ini, jangan izinkan kecewaan datang dalam hidupmu. Percayalah, setiap masalah yang datang kepada kita itu baik adanya. Katakan baik adanya. Katakan baik adanya. Karena justru, mungkin Bapak Ibu bilang, kenapa Tuhan belum jawab sampai hari ini? Justru dengan memperpanjangnya waktu, kemuliaan Tuhan akan semakin besar dinyatakan di dalam hidup kita. Ada amin saudara? Saudara tetap percaya kepada Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh terima kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu saudara. Sungguh indah kau. Nyanyikan pujian ini. Amin, amin. Kau tempat bagi setiap adakah yang terluka, adakah yang kecewa di tempat ini? Dia datang untuk membalut engkau. Yes. Sumber kekuatan, bagi semua orang. Amin. Yang mampu. Mari kita angkat tangan kita, katakan sungguh indah. Kami punya
lalu kita. Bahkan dia tidak pernah memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita. Syakarabata karabase. Amin. Yang sungguh indah kau Tuhan. Oh, penuh perlu kau sumber kekuatan. Yes, yes. Orang yang membutuh. Ada banyak orang menganggap kekecewaan itu biasa. Ini saya mendapati saudara. Ada orang kecewa dianggap itu biasa. Hati-hati saudara. Justru kekecewaan itu akan menarik Anda, akan menyeret Anda. Sehingga janji Tuhan tidak digenapi dalam hidup. Saudara, nah yang terakhir saya akan tutup dengan ini. Paulus sendiri sebagai seorang rasul yang tentu tidak lagi diragukan kerasulannya. Saya sudah bagikan ini hari Jumat, Kamis kemarin. Tetapi apa yang terjadi? Dia berdoa sampai 3 kali tapi Tuhan tidak dengar. Bukan Tuhan tidak jawab. Dia doakan orang sembuh. Tapi dia sendiri tidak sembuh. Wah, kurang iman itu Pak. Biasa orang Kristen begitu kan. Pokoknya kalau ada sesuatu kadang cepat sekali menghakimi. Oh, ada dosa itu. Saya selalu menjaga mulut saya dalam hal seperti itu. Saudara, nah apa yang bisa diragukan dengan iman Paulus? Tapi ketika Paulus berdoa sampai 3 kali Tuhan tidak jawab. Bukan Tuhan tidak jawab, Tuhan jawab tapi jawabannya tidak. Ya saya harus luruskan dulu. Nah saudara, apa yang kita bisa belajar? Nah saya akan kunci di sini saudara. Mungkin ada tadi bawa itu kepada masalah persoalan keluarga bla bla semua itu. Tapi saya akan tutup di sini. Pemulihan yang Tuhan mau kerjakan lebih daripada itu adalah ini. Bagaimana Tuhan mengasihi Paulus. Tuhan memakai Paulus begitu rupa. Ternyata Paulus sekalipun dia dipakai begitu rupa. Tapi Tuhan melihat hatinya. Jangan sampai Paulus ini menjadi sombong. Makanya Tuhan izinkan duri di dalam daging kepada Paulus. Kenapa Tuhan izinkan itu? Tuhan punya alasan. Karena Tuhan mengasihi Paulus. Dan dia biarkan itu kepada Paulus untuk Paulus alami saudara. Supaya apa? Tujuannya kalau saudara baca dari semua perikop itu. Supaya Paulus tidak memegahkan diri. Wow. Nah ini berurusan dengan karakter kita. Sifat kita. Bagaimana pemulihan yang tertinggi adalah membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus. Saudara dikasih Tuhan, ini memang dosa kesombongan ini. Wow, itu ada kepada setiap kita. Cuma kadarnya mungkin terlalu, ada yang masih besar, ada yang sudah. Ya tergantung bagaimana kita diizinkan firman Tuhan membersihkan, mengoreksi hidup kita. Nah inilah yang terjadi. Kenapa? Karena Paulus sempat dibawa sampai langit yang ketiga. Pemakaian Tuhan atas Paulus sungguh luar biasa. Tapi lihat, sehebat-hebatnya Paulus, sedahsyatnya luar biasa pelayanannya, Paulus harus mengalami duri di dalam daging. Wow, itu tidak mengenakan saudara. Tapi Paulus bilang begini, cukup Tuhan kasih kami. Karena justru di dalam kelemahanmu aku semakin kuat, kuasa Tuhan semakin disempurnakan. Sebab itu terlebih suka aku bermegah justru dalam kelemahanku. Oh, ini enggak masuk akal. Itulah prinsip kerajaan sorga, itu selalu bertentangan dengan prinsip dunia. Orang bangga ketika dia sukses, orang bangga ketika dia berhasil, orang bangga ketika dilihat orang itu semua itu baik. Tapi Paulus bilang begini, aku justru bangga ketika aku ada di dalam masa-masa itu. Saudara, makanya saya mau katakan hari ini, saya tutup di sini saudara, bahwa begini, rancangan Tuhan dalam hidup kita sebenarnya membawa kita kembali kepada keserupaan itu. Makanya Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Bukannya sekedar menebus kita, bukannya sekedar menyelamatkan kita, tapi membawa kita, memulihkan kita sampai kita memiliki keserupaan
dengan Kristus. Katakan amin. Oh saudara, disinilah saya tak tahu apa yang hari ini mungkin Anda tidak punya masalah dengan banyak hal, tapi Anda punya masalah dengan ego. Anda punya masalah dengan harga diri. Anda punya masalah dengan karaktermu. Saya mau beritahu hari ini, Tuhan belum selesai dalam hidup. Saya melayani satu ibu saudara. Ya, hari-hari saya di Makassar selalu kumpul dengan orang-orang tertentu. Dan doa saya, Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau. Dan kami sharing, kami cerita firman Tuhan. Dan satu ibu bilang begini, Pak, saya orangnya gampang tersinggung. Saya gampang sakit hati. Bahkan saya itu curiga saya terlalu. Ketika orang bisik saja menceritakan sesuatu, pasti saya lah yang diceritakan. Saya bilang begini kepada ibu itu, Bu, sebenarnya itu cuma imbasnya. Boleh saya tahu sesuatu? Ya, apa ibu pernah dikecewakan? Ibu pernah masa kecil ibu setiap berbicara ibu punya perkataan tidak pernah didengar oleh orang tua ibu. Nangis dia saudara. Jadi pengalaman masa lalunya dia tertolak dari keluarganya. Itu dia bawa sampai hari itu. Sehingga ketika dia melihat orang dia selalu curiga. Dia mudah kecewa, dia mudah sakit hati. Ketika disuruh ngomong dia tidak mau. Karena dia berpikir begini, kalau saya ngomong saya salah. Kenapa? Karena masa lalu dia. Setiap dia mau berbicara, stop. Orang tua bilang, diam. Nah, anak itu terbentuk tidak lagi punya percaya diri. Saudara, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup manusia. Tapi saya mau katakan hari ini perjamuan di depan kita. Dia Tuhan tidak pernah terbatas. Saudara tahu Arianto Kandani ya? Mungkin yang pernah ke Makassar, pernah ikut salah satu motivator yang dipakai Tuhan juga. Seorang pelayan Tuhan juga di sebuah gereja di Jakarta. Nah dia itu satu letting di remaja di Petra tahun 90-an. Sama-sama kami satu letting. Dan anak ini pendiam. Datang cuma duduk, enggak pernah bicara. Ketika kita bicara dia malu. Tapi betapa terkejutnya ketika pertama kali saya berjumpa dengan dia. Wow. Tuhan ubah dia. Malah dia menjadi seorang yang training bagaimana cara kita memimpin, bagaimana cara kita berdiri. Ya, itu sekuler ya. Padahal dulu melayani saja malu. Jadi kalau kita nyanyi dia sembunyi di belakang saudara. Jadi kalau kita remaja, dia kalau nyanyinya selalu maunya di belakang, tidak mau di depan. Tapi hari-hari ini, makanya saya bilang tadi apa yang tidak mungkin, Tuhan bisa jadikan segala sesuatu mungkin. Tuhan belum selesai, katakan Tuhan belum selesai. Amin. Katakan kepada dirimu Tuhan belum selesai. Kalau Anda punya istri atau suami di samping, katakan kepadanya, Tuhan belum selesai. Ya, saya nggak tahu apa yang saudara gumuli hari ini. Tapi dengar baik, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Jikalau engkau tetap percaya kepadanya. Ada amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang pelayan kita datang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kurangkan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda, amin, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, amin, bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, nyanyikan dengan segenap hati kita. Jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini, katakan, apapun yang terjadi, arahkan hatimu kepada Tuhan.
Jangan melihat masalah, tapi lihat Tuhan dalam hidupmu lebih besar dari masalahmu. Amin. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang haleluya, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Oh, Kau berfirman, amin, dan sembuhkanku. Kau bersabda, dan selamatkan aku. Tiada yang mustahil, amin, bagimu. Yesus, ku percaya. Kau berfirman, oh, jadilah seperti imanmu, kata Tuhan. Sabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil yang bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Musik, nyanyikan pujian ini, Kau berfirman. Musik saja. Terima kasih Tuhan. Saya tidak tahu berapa banyak di antara Anda yang datang dengan persoalan dan masalah. Tapi saya percaya hari ini Tuhan gerakkan saya untuk khotbahkan ini, karena Tuhan tahu ada orang-orang yang membutuhkan. Dan saya percaya setiap kita di tempat ini, siapapun kita, tidak melihat gelar, status, jabatan, kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Ini waktu pemulihan, kata Tuhan. Ini waktu di mana Dia mau memulihkan hidupmu. Dia mau memulihkan keluargamu. Dia ingin memulihkan anak-anakmu. Dia ingin memulihkan pekerjaanmu. Apapun yang kau alami hari ini, Dia, Tuhan, sanggup melakukan segala perkara. Taruh tanganmu di dada saat ini. Saya mau berdoa, Tuhan, pastikan sebelum kami menerima tubuh dan darah Yesus, semua kekecewaan, semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hati kami, hari ini kami belajar mengerti bahwa Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau Tuhan yang sanggup melampaui akal kami. Dan hari ini kami diterangi, kami dibangkitkan kembali, roh kami kembali dibangkitkan. Sehingga kami memiliki kehidupan yang punya pengharapan akan Tuhan. Bahwa waktu Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kami. Hamba mau berdoa, Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan hari ini. Yang sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Saya berdoa, Alkitab mengatakan imanmu menyelamatkan engkau. Di dalam nama Yesus, sembuh bilur-bilur Tuhan nyata atas hidupmu. Engkau punya persoalan masalah, Dia, Tuhan, akan selalu memberikan jalan keluar lewat firman-Nya. Firman-Nya itu ya dan amin bagimu. Angkat kedua tanganmu bersama-sama. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Saudara dengan hormat para bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya sungguh-sungguh akan firman-Mu, dan firman-Mu ya dan amin. Terlebih pada siang hari ini di hadapan kami tersedia roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu. Kami percaya di saat kami menyambut, kami dapat hidup kekal bersama-sama Engkau di dalam kerajaan-Mu. Kuduskan roti dan anggur ini dengan darah-Mu. Kuduskan kami semua dengan darah-Mu juga Tuhan. Kami ucap syukur dapat menyambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk satu-satunya.
satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. sejemput kita bangkit berdiri. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau angkat roti di atas kepala kita. Apa saudara percaya bahwa roti ini sungguh-sungguh adalah tubuh Kristus? Amin. Mari kita mau dengarkan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya? Mari kita mau makan dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat luar biasa. Mari kita mau angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini
setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya? Mari kita meminum dalam nama Tuhan Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang mengandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dia Raja segala raja. Dia Allah yang Maha Kuasa, yang menyembuhkan dan memulihkan semua kita di sini. Terima kasih Tuhan. Kau sudah memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya. Jauhkan dari pergaulan yang bebas, yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Kau, sehingga mereka menjauhi kejahatan. Kau berkati pekerja usaha sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi sidang jemaat Tuhan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pula lah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.